Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa SPD. Saya sebagai guru matematika di SMP Negeri 1 Besuki Situbondo. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat untuk materi SMP kelas 8. Oke, sahabat rumah belajar, kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran matematika tentang sistem koordinat kelas 8 SMP. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama menunjukkan perilaku teliti dan sesuai prosedur dalam melakukan aktivitas di rumah sekolah dan masyarakat sebagai wujud implementasi menggambar sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat kartesius. Yang kedua yaitu menerapkan lokasi benda dalam koordinat kartesius dalam menjelaskan posisi relatif terhadap ajuan tertentu. Yang pertama yaitu menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalkan ada 4 buah titik yaitu titik A, B, C, dan D. Perlu diingat itu arahnya yang ke kanan horizontal kanan dan ke kiri, ke kanan bernilai positif dan ke kiri bernilai negatif. Vertikal ke atas bernilai positif, yang ke bawah bernilai negatif. Oke sahabat rumah belajar, yuk perhatikan sumbu X berada di titik 2 dan sumbu Y berada di titik 6, sehingga sumbu X-nya bernilai 2 dan sumbu Y-nya bernilai 6. Yuk kita ikuti titik B. Titik B, sumbu X bernilai negatif 5 dan sumbu Y bernilai 5. Titik C, sumbu X bernilai negatif 6 dan sumbu Y-nya bernilai negatif 4. Titik D, sumbu X bernilai 3, sumbu Y bernilai negatif 5. Yang kedua yaitu memahami kuadran 1 sampai kuadran 4. Oke, perlu diingat kembali. Oke, kuadran 1 semuanya bernilai negatif, yaitu ada di titik A. Titik A ini adalah kuadran 1. Oke, berikutnya yaitu kuadran 2, daerah kuadran 2. Oke, saya ulang, kuadran 1 di titik A, koordinat titik X bernilai positif, koordinat titik Y-nya bernilai positif juga. Kuadran 2, kuadran 2. Oke, kuadran 2 ada di titik B yaitu negatif 6, negatif 5 dengan koordinat X bernilai negatif dan koordinat Y bernilai positif. Kuadran 3 ada di titik C yaitu koordinat X-nya bernilai negatif, koordinat Y-nya bernilai negatif pula. Kuadran 4 ada di titik D yang mana untuk koordinat titik X-nya bernilai positif, koordinat titik Y-nya bernilai negatif. Sehingga sahabat rumah belajar dapat disimpulkan untuk kuadran 1 semuanya bernilai positif untuk koordinat titik X dan titik Y-nya. Untuk kuadran 2, koordinat titik X bernilai negatif, koordinat titik Y bernilai positif. Untuk kuadran 3, koordinat titik X bernilai negatif dan koordinat titik Y juga bernilai negatif. Untuk kuadran 4, koordinat titik X bernilai positif dan koordinat titik Y bernilai negatif. Oke, materi berikutnya yaitu memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 atau titik pangkal. Ada pos 1, ada pos 2, ada pos 3, ada tenda 1. Pos 1 ada di titik 2,5.
Pos 2 ada di titik negatif 3,5. Tenda 1 ada di titik 0,8. Oke, sahabat rumah belajar, memahami posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Misalkan di sini pos utamanya saya pindahkan bukan di titik 0,0 lagi, melainkan di titik negatif 4,4. Ada pos 1, ada pos 2, ada tenda 1. Oke, pos 1 berada di posisi 8,1 dari titik pos utama. Pos 2 berada di titik 9,9 dari pos utama. Tenda 1 berada di titik 12,4 dari pos utama. Oke. Berikutnya garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Misalkan ada garis L1, L2, L3, dan L4. L1 tegak lurus dengan sumbu Y. L2 tegak lurus dengan sumbu Y. L3 tegak lurus dengan sumbu Y. L4 tegak lurus dengan sumbu Y pula. Berikutnya yaitu garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Misalkan garisnya ada garis M1, M2, M3, dan M4. Maka M1 tegak lurus dengan sumbu X. M2 juga tegak lurus dengan sumbu X. M3 juga tegak lurus dengan sumbu X. M4 tegak lurus dengan sumbu X. Oke, garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Misalkan ada garis N1 memotong sumbu X dan sumbu Y. Ada garis N2 juga memotong sumbu X dan sumbu Y. Di situ ada titik potongnya. Oke, titik potong atau titik pertemuan garis N1 dan N2. Oke, sahabat rumah belajar, yuk perhatikan contoh soal berikut ini. Titik apa saja yang ada di koordinat 3,5, negatif 5,5, dan 3,-3. Oke, yuk kita pilih jawabannya titik D. Oke. Kembali lagi ke soal. Yuk. Perhatikan, gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat, dimulai dari titik A sampai titik M. Sebutkan koordinat berapa saja yang mengikuti aliran sungai dari titik tersebut. Saya klik jawaban C. Oke, benar. Lanjut ke soal berikutnya. Amati gambar di atas. Tentukan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G. Yuk kita pilih jawabannya A. Oke, benar juga. Oke. Soal yang keempat, amati gambar di samping. Tentukan koordinat titik A, B, C, dan D pada titik acuan 0,0. Yuk, ini soal sama seperti yang dicontohkan di awal. Yuk kita pilih B, ternyata benar. Soal berikutnya. Yang nomor 5, perhatikan gambar di samping. Garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis yang sejajar. Kalau sejajar dengan sumbu X berarti AB dan CD. Yang tegak lurus dengan sumbu Y, yang tegak lurus dengan sumbu X, AD dan BC. Di sini yang diminta tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Jawabannya C.
itu? Jawabannya benar. Oke, kembali lagi ke soal. Sudah. Oke, sahabat rumah belajar, itu saja pembelajaran matematika tentang sistem koordinat kelas 8 SMP. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman sahabat rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.